Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, nama-Mu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Kami mohon ajarilah kami hidup seperti Dia, serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa Prapaskah yang kedua, diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apa artinya menjadi seorang murid Kristus? Dalam ingatan ibu kedua anak Zebedeus, panggilan itu erat kaitannya dengan kekuasaan, sehingga ia meminta jabatan atau posisi tertentu. Bagi Yesus, menjadi seorang murid berarti menjadi pelayan yang siap untuk memanggul salib. Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk menjadi pemimpin, tetapi sebaliknya menjadi pelayan. Seorang pelayan memiliki ketaatan pada tuannya, dan ia tidak menuntut apapun. Ia bekerja dalam senyap dan tidak mencari puja-puji. Ia tidak menggembor-gemborkan apa yang ia lakukan. Tetapi ketika ia mampu melakukan sesuatu, maka dia akan berkata, "Aku ini hanyalah seorang hamba yang tidak berguna. Saya hanyalah melaksanakan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam diri seorang pelayan sejati, kita menemukan karakter pengorbanan, kerendahan hati, dan ketaatan. Contoh seorang pelayan sejati tentu adalah guru agung kita dalam soal pelayanan dan cinta, ialah Yesus itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi orang nomor satu merupakan idaman hampir setiap orang. Sejak kecil kita dipacu ancaman bagi prestasi kita. Prinsip yang ditanamkan dalam diri kita adalah selagi bisa di depan dan menjadi yang terdahulu, mengapa kita harus mengalah? Sejak kecil kita dididik untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Itu juga dibuktikan misalnya dalam sistem pendidikan yang kita alami. Kita diajak untuk para murid untuk berlomba-lomba menjadi yang nomor satu di dalam pendidikan itu. Tetapi tidak jarang bahwa untuk menjadi yang nomor satu itu, seorang murid itu menggunakan cara-cara yang tidak baik, misalnya nyontek dan sebagainya. Kalau kita berkata jujur, siapapun kita, ketika kita dulu duduk di bangku sekolah, pasti kita pernah menyontek. Semuanya itu dengan tujuan untuk memperoleh nilai yang terbaik. Saya yang saat ini sudah menjadi seorang pastor, saya juga harus mengakui dan berkata dengan jujur bahwa dulu ketika masih di bangku pendidikan, saya banyak melakukan ketidakjujuran. Salah satunya adalah menyontek agar bisa mendapat nilai yang baik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, prestasi, pujian, dan nama baik adalah segala-galanya kalau kita ingin mendapat kedudukan yang baik. Semua itu harus dikejar, dipertahankan mati-matian, bahkan sampai mengorbankan persahabatan, bahkan persaudaraan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah prestasi atau gaya pelayanan yang ditawarkan oleh dunia yang berdasarkan pada kekuasaan. Kekuasaan adalah tujuan utama yang ditawarkan oleh dunia kepada manusia. Dan untuk mencapai kekuasaan itu, tidak jarang orang mempergunakan segala macam cara yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menawarkan
model mencari kekuasaan dalam tanda kutip. Yesus menawarkan kepada kita model kekuasaan lain dalam tanda kutip untuk para muridnya. Model pelayanan itu ialah Yesus menawarkan piala kepada kedua murid yang menginginkan kedudukan yang mulia di sisi kiri dan kanannya. Piala itu melambangkan penderitaan dan pengorbanan. Piala itu menuntut kita untuk menyangkal diri, mengalah, mendahulukan yang lain, membagikan apa yang sebenarnya menjadi hak kita. Piala inilah yang harus kita pegang, kita angkat, dan kita teguk setiap hari dalam hidup kita kalau kita ingin menjadi murid Yesus yang sejati. Memang tidak mudah, membutuhkan tetesan keringat, bahkan kadang air mata. Namun jangan takut dan ragu, Allah menguatkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam zaman ini nyaris semua orang berlomba-lomba mengejar untuk menjadi seorang pemimpin. Jabatan digunakan untuk menguasai yang lain. Banyak pemimpin masyarakat bahkan dalam gereja hanya berhenti pada status, tetapi tidak sampai pada usaha untuk menjadi seorang pelayan sebagaimana Yesus sendiri. Melayani berarti menjalani hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Kita dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa menjadi murid Yesus berarti siap untuk menjadi seorang pelayan atau menjadi seorang hamba. Kalaupun kita memiliki kedudukan, kekuasaan, status, maka kekuasaan, kedudukan atau status yang kita miliki itu bukanlah tujuan utama atau menjadi sarana untuk menguasai sesama yang lain. Tetapi justru kekuasaan yang kita miliki itu adalah sebagai sarana untuk menjadi seorang pelayan sebagai murid-murid Yesus. Tak usahlah membayangkan yang hebat-hebat. Bayangkanlah seorang bapak keluarga, maka status atau kekuasaan sebagai seorang bapak keluarga, kepala keluarga, bukanlah dengan maksud supaya bisa menguasai, menjajah anggota keluarga yang lain. Tetapi justru jabatan sebagai kepala keluarga dipergunakan untuk melayani anggota keluarga, melindungi keluarga, dan sebagainya. Demikian pula halnya kalau kita menjadi penggerak-penggerak di Kombas, atau misalnya saya menjadi pastor paroki. Jabatan yang diberikan kepada saya sebagai pastor paroki memang itu sebuah kuasa. Tetapi kekuasaan yang diberikan kepada saya sebagai seorang pastor paroki bukanlah untuk menguasai umat supaya umat tunduk pada apa yang saya katakan. Tetapi jabatan kekuasaan yang diberikan oleh gereja kepada saya sebagai seorang pastor paroki adalah sebagai sarana untuk melayani umat, untuk mengantar umat supaya semakin dekat dengan Tuhan. Maka kalau jabatan sebagai pastor paroki yang diberikan oleh gereja kepada saya tidak saya pakai untuk mengarahkan umat, tetapi justru saya pakai untuk menguasai umat, maka saya bukanlah seorang murid Yesus yang sejati. Tetapi saya adalah menggunakan orang yang menggunakan jabatan sebagai seorang pastor paroki untuk menjadi seorang penguasa. Dan itu tidak dikehendaki oleh Yesus. Menjadi murid Yesus berarti rela berkorban, rela melayani, rela menjadi hamba, rela memikul salib. Singkatnya, dia harus meneladani apa yang telah ditunjukkan oleh sang pemilik karya pelayanan itu sendiri, ialah Yesus itu sendiri. Siapapun kita, apapun status dan kedudukan kita, kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata, maka
kita boleh mengambil bagian dalam karya pelayanan Yesus itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, marilah kita semakin menyadari bahwa kita ini hanyalah seorang hamba dari Yesus. Yang patut kita kerjakan adalah hanya pekerjaan yang layak untuk seorang hamba. Sang pemilik pekerjaan pelayanan itu adalah Yesus sendiri. Maka berbahagialah kita, karena kita boleh dipanggil untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan Yesus itu. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.